Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Empat. Oke, ini kita kali ini berada di Jalan Raya Bambu Runcing ya. Ini yang mendekati Agus Salim, mendekati Jalan Agus Salim di Cafe Hakor. Ya, Kedai Hakur. Kedai Hakur. Mirip lah. Mirip ya. Ini kita kebetulan gue lagi nongkrong di sini. Ya. Ada Ketua Gelora nih, Kota Bekasi. Mas Kur, Ya. atau nama aslinya Muhammad Kurniawan. Mas Kur, sehat. Mas Kur, ini kan lagi tahun politik nih, Ya. khususnya Pilkada 2024 Ya. di Kota Bekasi nih, termasuk sebenarnya kan serentak. Ya. Nah, untuk Kota Bekasi ini kemarin ada berita online ya, bahwa Gelora memberikan rekom Untuk kepada Mas Triadianto nih sebagai calon wali kota Bekasi. Itu kenapa Mas? Ada alasan nggak? Ya, memang memang ini juga ya. Kayak tadi pagi saya di WA, di grup-grup ada bilang mau Gelora duluan begini. Oh iya. Tapi memang kita ini bukan serta-merta latah atau apa gitu ya. Tapi kita lewat sebuah pembahasan yang juga intens di internal partai. Ya kita sama-sama tahu Gelora sudah bekerja keras di pemilu kemarin, tapi takdirnya belum bisa masuk ke dalam parlemen, ya di Kota Bekasi dan seterusnya. Tetapi secara organisasi ya masing-masing dari kita ini punya cukup pengetahuan tentang situasi yang terjadi di Kota Bekasi. Mesin partai masih berjalan lah ya. Berjalan, siap. Dan kemudian kita sampaikan bahwa segala bacaan atau informasi terkait dengan Kota Bekasi, khususnya perihal regenerasi kepemimpinan atau pergantian kepemimpinan, pilkada, kita sampaikan kepada struktur di atas kita. Dan kemudian arahan dari mereka juga ya sudah tidak ada alasan kita untuk menunda atau apa dengan bacaan-bacaan yang ada ini gitu kan. Nah, akhirnya sudah diskusi beberapa kali dengan pimpinan kita, baik itu di level wilayah dengan pusat juga, karena di pusat Gelora itu ada Desk Pilkada, satu institusi yang dibuat khusus untuk mengeluarkan rekomendasi. Nah, Gelora ini memang di Jawa Barat ini tidak memilih kursi, tapi kita punya 72 anggota DPRD di Indonesia Timur, di Sulawesi, di Papua, di NTT, NTB. Nah, ini juga kita urusin. Gitu. Kebetulan saya di Desk Pilkada Pusat juga. Masuklah agenda soal Kota Bekasi. Ya sebenarnya kan dengan kenapa kok mudah, cepat mengambil keputusan dengan Mas Tri ya, karena kita sudah kenal Mas Tri Cukup lama ya. Sudah tahu rekam jejaknya ya. Sudah tahu rekam jejaknya juga, dan yang saya sampaikan juga, dan itu juga saya sampaikan di internal, juga saya sampaikan ke publik ya. Kalau kita mencari figur yang sempurna 100% itu nggak ada figur yang 100%. Tapi kita bicara karena kita tinggal di Kota Bekasi, kita butuh apa sih kebutuhan mendasarnya Kota Bekasi ini gitu kan. Nah, Pak Sri itu pernah jadi kepala dinas pekerjaan umum itu, membangun infrastruktur besar di Kota Bekasi. Ya beliau tentu paham sebagai kota jasa dan perdagangan yang infrastrukturnya berkembang terus, jumlah penduduknya juga berkembang terus. Beliau pasti tahu basic need, kebutuhan mendasar apa yang harus dikembangkan untuk infrastruktur perkotaan. Karena ini penting. Untuk birokrat tuh ya, di birokrat dia udah mateng kayaknya ya. Termasuk juga di birokrasi. Nah, dengan birokrasi yang begitu banyak, ya kita tahu isu PKK kemarin seperti apa, ya kan. Pengelolaan birokrasi itu juga nggak bisa main-main ini harus dipegang oleh orang-orang yang memang ada di lingkungan itu, ya. Dan membina lingkungan itu sejak lama, jadi dia mesti tahu juga. Jadi kita melihat beberapa syarat materialnya ini ada di figurnya Pak Tri. Pasti juga akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti juga mungkin Mas Tri bakal nanya juga kenapa kok sekarang kan gitu kan. Ya, tapi artinya Gelora udah rapat ya, udah mateng ya. Udah mateng. Ya kalau kami di Partai Gelora ini memandang setidaknya ada beberapa hal ya. Pertama dia soal ekspedisi, soal pengalaman. Ya tidak bisa dipungkiri kan beliau juga terlibat di pemerintahan sebelumnya. Tentunya ada beberapa program, agenda-agenda kerja yang itu sudah dilaksanakan, tetapi kita sadar betul ya harus terus dioptimalisasi kan. Nah ini misalkan dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, sektor pendidikan ini sekarang lagi PPDB, ini harus dirapihin ini. Karena tadi pagi ada berita dari KPK soal persoalan PPDB di Indonesia. Nah ini mesti dirapikan karena
ini jadi persoalan krusial dan penting. Siap. Belum lagi pelayanan kesehatan. Ini saya yakin Mas Tri ini punya pandangan ya bagaimana membawa Kota Bekasi lebih baik ke depan. Kita melihat itu salah satu yang dengan pengalaman beliau ini kita bisa, artinya akselerasinya bisa lebih cepat lah. Ya. Akselerasinya bisa lebih cepat. Mana sih? Nah, kalau untuk pemimpinnya, dia kan pernah menjabat PLT nih. Ya. Nah, menurut Mas Kur, Mas Triadianto nih udah bisa dinilai nggak sih bagus jadi pemimpin atau? Ya, di PLT ini kan salah satu keberhasilannya Mas Tri ini melakukan regenerasi birokrasi. Ya. Ya, karena mau tidak mau memang dengan berkembangnya Kota Bekasi perlu ide-ide baru di birokrasi. Dan kita melihat Mas Tri berhasil itu melakukan regenerasi birokrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku kan. Nah, ini salah satu yang bisa kita lihat ya sekarang ini, karena memang perubahan birokrasi ini begitu kelihatan signifikan di era Mas Tri ini ya, melanjutkan pada saat beliau menjadi wakil wali kota kan. Ini juga sangat jelas. Saya kira itu salah satu parameter yang membuat Mas Tri itu pantas untuk menjadi wali kota. Oh, berarti harus lanjut ya? Ya. Boleh kasih pencerahan ke masyarakat tentang Pilkada Kota Bekasi, Bang? Ya. Masyarakat tuh harus berpandangan gimana sih untuk memilih wali kota selanjutnya? Ya, pencerahan baik. aja. Ya, jadi begini, terkait dengan memilih pemimpin di Kota Bekasi kan kita sudah melalui beberapa momentum ya, Pilpres, Pilkada, dan ini Pilkada serentak. Saya kira yang pertama yang harus dikedepankan adalah ya kerukunan antar kita pada perbedaan, itu pun juga jangan sampai menimbulkan perpecahan gitu kan. Terus yang kedua, menggali informasi secara akurat soal rekam jejak, soal kapasitas, ya soal apa yang sudah diperbuatnya untuk Kota Bekasi, itu juga menjadi penting, begitu kan. Ya kemudian ya kita jangan sampai terjebak pada politik identitas gitu kan, politik yang memang ya walaupun kita juga bangga mengedepankan identitas keagamaan kita, kesukuan kita, dan itu juga sah-sah saja, tetapi juga itu jangan menjadi parameter yang membuat kita itu menjadi sangat runcing di masyarakat. Nah, kita harus bersama-sama membangun Kota Bekasi. Bekasi ini kota berjasa dan perdagangan dengan APBD-nya itu hampir 6, sekian triliun ya. Dan sekarang pembangunannya begitu pesat, penduduknya begitu banyak, jadi kita juga harus betul-betul bisa mencari figur pemimpin yang mengerti ini persoalan Bekasi secara utuh, ya, bagaimana mengoptimalisasi segala sumber daya yang ada di Kota Bekasi. Ya, kita sama-sama akan mengawal kebijakan-kebijakan yang akan beliau bangun, tentunya kebijakan-kebijakan yang sangat besar manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Gitu, Bang. Oke, terima kasih. Oke, Mata 4, kita akan ngulik lagi. Ya, Mata 4 sampai di sini. Terima kasih Mas Kur. Sama-sama. Partai Gelora mudah-mudahan suaranya makin banyak. Amin. Otomatis suara yang dicalonkan juga makin banyak. Amin. Gitu kan? Gitu. Terima kasih banyak. Siap. Sukses. Balik Mata 4. Mata 4.